Di Babakan Ciwangi, kekayaan bukan datang dari kerja keras. Ia muncul dari janji yang tak boleh diingkari. Sekali janji dilanggar, bukan harta yang pergi, melainkan nyawa yang mulai ditagih. Satu persatu, Babakan Ciwangi adalah kampung kecil yang tak pernah tercatat di peta wisata. Jalanannya sempit, rumah-rumahnya rapat, dan malam selalu datang lebih cepat dibanding tempat lain. Orang luar mengenalnya sebagai kampung sunyi, tapi bagi warga sekitar, Babakan Ciwangi menyimpan rahasia tua yang diwariskan secara diam-diam. Di kampung inilah, keluarga Darsa mendadak berubah. Dari hidup popasan, mereka tiba-tiba memiliki rumah besar, kendaraan baru, dan uang yang seolah tak pernah habis. Tak ada yang berani bertanya dari mana semua itu berasal. Karena di Babakan Ciwangi, orang yang terlalu ingin tahu biasanya tak bertahan lama. Darsa bukan orang jahat, ia hanya lelaki yang terlalu lama hidup dalam kekurangan, sampai akhirnya lupa rasanya berharap dengan cara yang benar. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh, bukan karena rajin, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar tidur. Utang yang belum lunas, anak yang sering sakit, dan istrinya yang makin hari makin diam, membuat dadanya selalu terasa sempit. Rumah kecil mereka di ujung Babakan Ciwangi seperti ikut menyimpan semua beban. Itu dindingnya retak, atapnya bocor, dan lantainya selalu dingin, meski matahari sedang terik. Darsa sudah mencoba segalanya. Jadi buruh bangunan, kuli angkut, sampai kerja serabutan apapun yang mau menerimanya. Tapi rezeki selalu datang sebentar, lalu pergi lebih cepat. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menutup jalan hidupnya. Malam itu, hujan turun pelan. Darsa duduk sendirian di warung kopi dekat perempatan kampung. Uangnya tinggal cukup untuk segelas kopi pahit dan sebatang rokok murahan. Di saat seperti itulah, seorang lelaki tua tiba-tiba duduk di hadapannya tanpa permisi. Pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya lusuh, matanya tajam tapi kosong. Orang tua itu tersenyum tipis, senyum yang membuat tengkuk Darsa merinding. "Kamu capek hidup miskin, Sa?" katanya pelan, seolah sudah lama mengenal Darsa. Darsa terkejut, belum sempat bertanya siapa orang itu. Lelaki tua tersebut sudah menyebut satu nama tempat Babakan Ciwangi, bagian kebun bambu tua. Suaranya datar, tapi setiap kata terasa berat. "Malam Jumat Kliwon, datang sendiri. Jangan bawa apa-apa selain niat." Darsa ingin tertawa, ingin menganggapnya lelucon, tapi entah kenapa, tenggorokannya kering. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang membuatnya tak sanggup menolak. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin dingin menyusup lewat sela-sela bambu, mengeluarkan bunyi gesekan seperti bisikan banyak mulut. Darsa berjalan sendirian. Setiap langkah terasa berat, tapi kakinya terus bergerak, seolah ada yang menuntunnya dari belakang. Di tengah kebun bambu, ia melihat sesosok bayangan berdiri diam. Lelaki tua itu kembali muncul. Di depannya, tergeletak sebuah batu besar dengan permukaan hitam mengkilap, seperti pernah disiram sesuatu yang bukan air. "Ucapkan janji," kata lelaki itu, "dan jangan pernah mengingkarinya." Darsa diminta menyebut keinginannya: kekayaan, kelapangan hidup, keselamatan keluarganya. Sebagai gantinya, ia harus siap menyerahkan sesuatu saat waktunya tiba. Tak dijelaskan apa, tak disebutkan kapan. Di saat itu, Darsa ragu. Tapi wajah anaknya yang terbaring sakit di rumah dan mata istrinya yang mulai kehilangan harapan kembali terlintas di kepalanya. Dengan suara bergetar, Darsa mengangguk. Janji itu keluar dari mulutnya, terucap lirih namun jelas. Begitu janji selesai, angin mendadak berhenti. Kebun bambu sunyi total, terlalu sunyi untuk ukuran malam. Lelaki tua itu menghilang tanpa suara, seolah tak pernah ada. Darsa pulang dengan tubuh gemetar. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar. Tapi di saat yang sama,
Ada harapan kecil yang menyala di dadanya. Ia tak tahu satu hal penting, bahwa sejak janji itu terucap, hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Perubahan itu tidak datang perlahan. Ia menghantam hidup Darsa seperti gelombang besar yang tak sempat dihindari. Pagi setelah malam di kebun bambu, Darsa terbangun dengan tubuh yang terasa ringan, tapi kepalanya berat. Ada sisa bau tanah basah di telapak tangannya. Meski ia sudah mencuci berulang kali, istrinya, Nining, menatapnya heran ketika Darsa tiba-tiba tersenyum tanpa sebab jelas. Hari itu, seseorang datang ke rumah. Seorang mandor proyek bangunan yang dulu menolak Darsa mentah-mentah, kini menawarkan pekerjaan dengan upah jauh di atas biasanya. Tanpa wawancara panjang, tanpa banyak tanya, dalam hitungan minggu, uang mulai mengalir deras. Darsa tak lagi pulang dengan kantong kosong. Utang dilunasi satu persatu. Anaknya yang sering sakit mulai jarang mengeluh. Tubuhnya berangsur membaik, seolah penyakitnya ditarik keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Nining menangis, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ia memeluk Darsa sambil berulang kali bersyukur. Rumah kecil mereka direnovasi, atap bocor diganti, lantai dingin dilapisi keramik, dan perabot lama satu persatu disingkirkan. Tetangga mulai berbisik. Tak ada yang berani bertanya langsung, tapi tatapan mereka berubah. Ada iri, ada kagum, dan ada ketakutan yang disembunyikan. Namun, di balik semua itu, hal-hal kecil yang aneh mulai muncul. Setiap malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 3, Darsa selalu terbangun. Dadanya terasa ditekan, sesuatu yang tak terlihat. Ia mendengar suara napas berat di dekat telinganya. Padahal Nining tertidur pulas di sampingnya. Bayangan hitam sering terlihat di sudut rumah. Ketika lampu dinyalakan, bayangan itu menghilang. Ketika lampu dimatikan, ia kembali. Lebih dekat dari sebelumnya. Suatu malam, Darsa mendapati bekas telapak tangan hitam di dinding ruang tamu. Bukan noda cat, bukan jelaga. Seperti bekas tangan yang ditekan terlalu kuat, lalu lenyap perlahan saat disentuh. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya lelah dan sugesti. Karena bukankah hidupnya kini membaik? Bukankah keluarganya tersenyum kembali? Namun, Nining mulai sering bermimpi buruk. Ia terbangun sambil menangis, mengatakan ada sosok tinggi berdiri di sudut kamar, menatap mereka tanpa wajah. Anaknya mulai bicara sendiri saat bermain, seolah ada teman yang tak bisa dilihat siapapun. Darsa memilih diam. Ia tak ingin mengotori kebahagiaan yang baru saja datang. Ia tak lagi pergi ke kebun bambu, tak lagi menyiapkan apapun yang dulu disebut sebagai pengingat janji. Karena dalam benaknya, selama uang masih datang, selama hidup tampak baik-baik saja, ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Ia tak sadar bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu membawa waktu yang juga dipercepat. Pada awalnya, Darsa masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua keganjilan itu akan berhenti dengan sendirinya. Ia menanamkan satu pikiran sederhana: selama ia tidak mengganggu apapun, maka apapun yang memberinya rezeki juga tidak akan mengganggunya. Hari-hari berlalu, dan kekayaan itu tetap datang. Namun kini, datangnya tidak lagi terasa seperti berkah, melainkan seperti sesuatu yang sengaja diletakkan tepat di depan kaki terlalu mudah, terlalu dipaksa. Darsa mulai berani bermimpi lebih tinggi. Ia membeli kendaraan baru, memperluas rumah, menyimpan uang tanpa pernah lagi menghitung sisa. Dan bersamaan dengan itu, rasa takutnya justru menipis, digantikan keyakinan bahwa semua yang terjadi hanyalah keberuntungan yang akhirnya berpihak. Kesalahan terbesar Darsa dimulai saat ia memutuskan berhenti menghormati janji. Tak ada lagi malam Jumat Kliwon yang diingat, tak ada lagi niat, apalagi rasa gentar. Ia menganggap peristiwa di kebun bambu hanyalah titik awal, bukan ikatan yang terus berjalan. Tanda pertama datang dari anak bungsunya, Raka. Anak itu mulai sering berbicara sendiri di sudut rumah. Bibirnya bergerak pelan, matanya kosong, seolah sedang mendengarkan seseorang yang berdiri tepat di depannya. Saat ditanya, Raka hanya tersenyum dan berkata, "Om hitamnya baik." "Ya,
Katanya jangan lupa janji. Darsa tertawa kaku. Ia menegur Raka agar tidak berhayal. Namun malam itu, ia terbangun dengan suara tangisan lirih dari ruang tengah. Ketika dicek, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk dan bau tanah basah yang kembali muncul. Nining mulai berubah. Ia lebih sering termenung, menatap kosong ke arah jendela. Mimpinya semakin buruk. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, menyebut nama Darsa sambil memohon agar mereka dikembalikan. Suatu malam, Nining mengaku melihat sosok tinggi kurus berdiri di depan rumah. Tak bergerak, tak bersuara, hanya berdiri, menunggu, seperti seseorang yang datang terlalu awal, namun yakin waktunya akan tiba. Darsa marah. Bukan karena tak percaya, tapi karena ketakutan yang mulai menyusup kembali. Ia menutup pintu rapat-rapat, mengganti gorden, menyalakan lampu sepanjang malam. Namun teror justru semakin nyata. Perabot sering bergeser sendiri. Langkah kaki terdengar di atap, dan setiap pukul 3 dini hari, jam di rumah mereka selalu berhenti selama beberapa menit, lalu kembali berjalan seolah tak pernah rusak. Pada suatu pagi, Darsa menemukan bekas tapak kaki hitam di halaman rumah. Bukan bekas manusia. Jarinya panjang. Arahnya mengelilingi rumah, berputar-putar, seperti sedang mengukur sesuatu. Disitulah Darsa mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Janji itu tidak dilupakan. Ia hanya sedang dicatat. Dan saat janji mulai retak, sesuatu di babakan Ciwangi pun mulai bersiap untuk menagih. Teror di rumah Darsa tak lagi datang sebagai tanda-tanda kecil. Ia kini hadir dengan wujud, dengan niat, dan dengan kesabaran yang menakutkan. Pada malam itu, hujan turun tanpa angin, terlalu lurus, terlalu rapat, seperti tirai yang sengaja diturunkan agar tak ada siapapun melihat apa yang akan terjadi. Lampu rumah mendadak padam, tak ada petir. Tak ada pemadaman di rumah tetangga. Darsa bangun karena napasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang duduk di dadanya. Ia membuka mata perlahan dan di sudut kamar berdiri sosok yang selama ini hanya hadir dalam bayangan. Tubuhnya tinggi, jauh melebihi kusen pintu. Kulitnya gelap, bertekstur seperti kayu tua yang retak. Lengannya terlalu panjang, jarinya kurus dan menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Wajahnya bukan kosong, melainkan seolah tak selesai dibentuk. Makhluk itu tak bergerak, namun kehadirannya membuat udara di kamar terasa menekan. Nining terbangun dan menjerit. Suaranya tercekat sebelum benar-benar keluar. Raka menangis keras, menutup wajahnya, berulang kali menyebut kata janji. Makhluk itu melangkah satu kali. Lantainya berderit keras, tapi kakinya tak benar-benar menyentuh tanah. Ia mendekat ke arah Darsa, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. Tak ada suara, tapi Darsa mendengar kata-kata itu jelas di dalam kepalanya. Waktumu hampir tiba. Keesokan paginya, Nining jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan napasnya pendek-pendek. Dokter tak menemukan apapun yang salah. Hasil pemeriksaan bersih, seolah penyakit itu tak berasal dari tubuh, melainkan dari sesuatu yang lain. Darsa mulai mencari bantuan. Ia mendatangi orang-orang tua di kampung. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Tak ada yang terkejut. Beberapa bahkan menghindari tatapannya. Seorang kakek akhirnya berbicara. Ia menyebut satu nama yang membuat udara terasa lebih dingin. Penagih nyawa babakan Ciwangi. Makhluk itu, kata sang kakek, bukan pembunuh yang terburu-buru. Ia diciptakan dari janji-janji yang diingkari. Ia datang bukan untuk mengambil sekaligus, melainkan memecah keluarga, melemahkan jiwa, lalu mengambil nyawa satu persatu saat ketakutan sudah matang. Darsa diminta kembali ke kebun bambu, meminta maaf, menyerahkan apapun yang dulu dijanjikan. Malam itu, Darsa berangkat sendirian. Namun kebun bambu tak lagi seperti dulu.
Udara terasa berat, tanahnya lembek, dan suara gesekan bambu terdengar seperti tawa pelan. Tak ada yang menyambutnya, hanya bayangan tinggi berdiri di antara bambu, mengawasinya tanpa bergerak. Darsa berlutut. Ia memohon, ia menangis. Namun dari balik gelap, suara itu kembali terdengar di kepalanya lebih dingin, lebih pasti. Bukan kamu yang menentukan kapan kami berhenti menagih. Dan saat Darsa pulang ke rumah malam itu, ia tahu satu hal pasti. Makhluk itu kini tak lagi sekadar mengawasi. Ia sudah mulai menghitung. Sejak malam di kebun bambu itu, rumah Darsa tak pernah banner-banner terang lagi. Lampu bisa menyala, tapi rasa gelap tetap menempel di setiap sudutnya. Seolah cahaya hanya numpang lewat, tak pernah tinggal. Nining semakin lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan napasnya sering terhenti di tengah kalimat. Ia mulai berbicara hal-hal yang tak dipahami siapapun. Tentang hitungan, tentang waktu yang sudah ditentukan sejak awal. Raka, anak bungsu mereka, berubah paling cepat. Ia tak lagi menangis, tak lagi bermain. Ia hanya duduk diam, menatap sudut rumah yang sama setiap hari. Sesekali ia tersenyum kecil, lalu berbisik, "Sebentar lagi selesai." Ya, kalimat itu menusuk Darsa lebih dalam daripada teriakan manapun. Suatu malam, terdengar ketukan pelan dari luar rumah. Bukan ketukan manusia. Ritmenya terlalu teratur, seperti orang yang sedang menghitung detik. Darsa mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia menutup pintu kembali, bekas telapak tangan hitam muncul di kayu pintu besar, panjang, dan terlalu jelas untuk diingkari. Jejak itu tak hilang, meski digosok apapun. Malam terakhir datang tanpa tanda khusus. Tak ada hujan, tak ada angin. Babakan Ciwangi sunyi, seperti ditinggalkan waktu. Sekitar pukul 3 dini hari, semua suara berhenti. Jam dinding di rumah Darsa terdiam. Telepon mati. Lampu padam serempak. Tetangga yang rumahnya berhadapan melihat sesuatu yang tak pernah mereka lupakan. Bayangan tinggi keluar dari rumah Darsa, berdiri di halaman, lalu masuk kembali satu persatu, seolah sedang memastikan tak ada yang tertinggal. Pagi harinya, rumah itu terbuka. Tak ada jeritan, tak ada darah, tak ada tanda perlawanan, hanya keheningan yang terlalu rapi. Sekeluarga Darsa menghilang. Tak ada jasad, tak ada petunjuk, hanya bekas tapak kaki hitam mengarah ke kebun bambu, berhenti tepat di tepi tanah, lalu lenyap begitu saja. Sejak hari itu, rumah Darsa tak pernah ditempati lagi. Orang-orang melewati halaman itu dengan langkah cepat. Tak ada yang berani membersihkannya, karena di Babakan Ciwangi, semua orang tahu satu kebenaran yang tak pernah diucapkan keras-keras. Pesugihan bukan tentang mendapatkan, ia tentang menunda kehilangan. Dan bagi mereka yang melanggar janji, penagih nyawa tak pernah lupa alamat. Di Babakan Ciwangi, orang masih hidup seperti biasa. Namun setiap kali ada warga mendadak kaya, semua tahu satu hal, itu bukan rezeki, melainkan hitungan mundur. Karena pesugihan tak pernah memberi tanpa mengambil, dan janji pada makhluk gelap selalu dibayar dengan nyawa.